برابع الأرواح والله يبقى والكالوكيل الجاني والقلب يبقى والكالوكيل الجاني يا مسكين المنى هذا الحبيب Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Opat menit kajin Chan Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Salamun alayk, salamun alayk ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama adami sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tukalluna biha al-ghulal min jami'il khairatil hayati wa al-kalimah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Misbahul Munir selaku pengasuh Pondok Pesantren Mafatihul Huda dan Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang senantiasa kami ta'dimi dan yang kami harapkan barokah serta manfaat ilmunya. Kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani selaku pengasuh Ponpes An-Nawawi Berjan Purworejo yang senantiasa kami ta'dimi dan yang kami harapkan barokah serta manfaat ilmunya. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Ahmad Mutahar dari Semarang yang senantiasa kami ta'dimi dan yang kami harapkan barokah serta manfaat ilmunya. Kepada hadirin muridin para addal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang senantiasa kami hormati, tak lupa kepada tamu undangan, wali santri dan juga alumni yang senantiasa kami hormati. Ketika Jabir bertanya, Allah cipta ya Nabiullah Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairan Pangandaran yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairan Pangandaran, terima kasih kami mudah-mudahan pada Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizakumullah, sebelum saya menghantarkan ngaji, mohon izin perkenankan saya akan ngaji nanti pakai bahasa gado-gado. Mubakat sesekali pakai bahasa persatuan bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa asli Dong Siro Purworejo Bagel. Untuk bahasa Sunda saya jamin tidak bisa. Betul? Hadirin hafizatullah, yang kita peringati malam ini peringatan kelahiran dan haul ini ada hubungannya kakek sama cucu. Syekh Abdul Qadir menika Pak Nuwun Sewu, ramanipun asma Sayyid Abdul Soleh. Wayah dalem Kanjeng Nabi saking Sayyidina Hasan, ibunipun Sarifah Fatimah. Wayah dalem Kanjeng Nabi saking Sayyidina Husain. Terus Romo dalam ibunipun menika nasab ingkang mulya. Cara ngen kula mastani blangkep. Ngertos blangkep boten? Apa cara mriki blangkep? Blangkep itu bahasa modern kanan kiri oke. Nabi bersabda, nasabi kalahmu, sabda Nabi.
darahku adalah dagingku sendiri, katanya. Nuwun sewu, daging jenengan sing dibutel kulit, kapan dilus-lus rasanya penak banget. Kapan dijiwit, ayo. Ya delok-delok sing jiwit gimana ya? Kalau anak cucu Nabi kita jaga, kita hormati, meskipun Allah kata sangat antawisipun sepisan dina pura dosane. Amin. Pengkale dijembarno rezekine. Ping tiga diilangi susahe. Sekawan tunggahno derajate. Gangsal disembadani penyuwune. 6 sampai 48 tolong para kiai buka sendiri, ada kitabnya. Udin berdua. Menjelang lahiripun Syekh Abdul Qadir menika Pak, Keng Romo Sayyid Abu Soleh menika nyumpeno ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi. Impenipun tiang soleh, betul? Sayyid Abu Soleh ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, ya waladi Aba Soleh a'taqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi syakruhu bainal awliya wal aqtab kasakri bainal anbiya war rusul. Nabi ngendika, putuku Abu Soleh, kowe diparingi anak lanang dening Gusti. Nabi ngendika, anakmu ki anakku dhewe. Nabi ngendika, maksudnya anak turune Kanjeng. Anakmu ki kekasih bulan kekasih Allah. Enten ngendika meneng Syekh Abdul Qadir Waliullah Kanjeng Nabi. Derajate anakmu dibanding para wali-wali, kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Menawi nabi pikantuk gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Menawi Syekh Abdul Qadir ratune para wali. Indonesianya raja para wali, tapi bukan raja wali. Kalau raja wali kan terbang tinggi itu burung, betul? Nabi pikantuk gelar Sayyidil Mursalin, pemimpin para utusan. Maka santri-santri Manfaatihul Huda punya selawat Sayyidil Mursalin, betul? Pak, selawat Sayyidil Mursalin kalau kita baca tidak terjadi salah paham, ada saling pengertian. Anak ngerti karo wong tua ngerti karo anak, mantu ngerti karo orang tua ngerti karo mantu, murid ngerti karo guru ngerti karo murid, kuli ngerti karo juragan ngerti karo kuli, rakyat ngerti karo pejabat ngerti karo rakyat. Apa? Selamat Sayyidil Mursalin. Kene ngerti kono ngerti kene. Sing paling judeg nek kene ngerti kono ora ngerti kene. Udin betul. Supaya tidak terjadi salah paham, perbanyaklah baca selawat Sayyidil Mursalin. Mila wonten daerah Padairan menika menawi rampung donga tahlil, tidak meninggalkan selawat Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril muqim Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asli lagu Padairan, terus grup Hadroh punya selawat Sayyidil Mursalin, tapi nggak pakai lagu Padairan.
lagu dari Ampel Suci Surabaya. Untuk sementara lagu Pak Daerah kita tanggalkan dulu, betul. Lagu dari Ampel Suci Surabaya, lafaznya tidak berubah, lagunya yang berubah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya, Syarifah Fatimah ibunya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia waktu malam 1 Ramadan tanggalnya, tak menyusui siang harinya, tak menyusui siang harinya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Abdul Qadir monggo nyuwun pangapunten lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin mesti makembul soho mandi payune Syekh Abdul Qadir punaken pangapunten marang Allah kang sifat ghafir marang Allah kang sifat ghafir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Dikiripun kita sami dikir jahar kalayan sirri nebus dosa lahir batin lantaran
Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Zikir imut qadiriyah Jahar satu suwi taklimo Saben wedal bakto sholat Kita sampun atos leno Kita sampun atos leno Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Mila kula saged mantep Biyen wonten pinten akhir Runtung-runtung lebet suwarga Derek dateng Syekh Abdul Qadir Derek dateng Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin itu lagu kuno lagunya asli betul-betul berulang-ulang kali telah kukatakan dong apa masih paham jalan lain bila sareng lairipun Syekh Abdul Qadir Pak Allah menampakkan pembelaannya sareng lairipun Syekh Abdul Qadir menika Pak Nuwun sewu wonten bayi lahir 1100 bayi jaler sedaya dados wali-wali sedaya untuk menghantarkan lahirnya raja para wali lahirlah ribuan wali sareng lairipun kula panjenengan nggih wonten ingkang dados wali wali murid wali santri wali nikah lahir malam setunggal Ramadan Pak Nuwun sewu sinareng wanci subuh fajar shadiq bayi Abdul Qadir kala wau boten purun nusu boten kersa nusu ngantos duha dulu asar begitu masuk waktu maghrib bayi Abdul Qadir bayi nusu bayi ini Ramadan wis poso sinten Syekh Abdul Qadir jae keramat iki wonten bayi poso boten daerah ono bayi 50 tahun raposo awan-awan nusu jajal itu sing dulu pengalaman ketawa padahal dulu tampil Syekh Abdul Qadir menika Pak tiyang Arab lahir wonten dusun Jilang provinsi Tus negara Persia Iran satu kampung dengan Imam Ghazali nalika tahun 2007 wingi kula sampun ziarah teng dusun kelahiran Syekh Abdul Qadir Tentus kula dherekaken Pak Kiai Haji Misbahul Munir ziarah teng kampung Imam Ghazali tahun kali itu kula ziarah
Kulo kemutan nanti kalau ziarah berikut jenengan boten sama tumut ini boten. Termasuk ke makam Syekh Abdul Qadir Jail. Kulo menawi panjenengan perso gambaripun fotonipun Pak Yai Misbah di depan makam Syekh Abdul Qadir Jailani niku sing moto niku kula, fotografer niku kula. Syekh Abdul Qadir Tiang Arab lahir wonten Persia Iran, mondok teng Baghdad, satu pesantren dengan Al-Ghazali, satu alma mater dengan Al-Ghazali. Mung selisiban Al-Ghazali boyo, Syekh Abdul Qadir masuk pondok. Sing boyong dadi pemimpin, sing lagi mlebu pondok nggih dadi pemimpin. Maka dalam manaqib dikatakan kharajal imam wa imam. Kharaja boyong saka pondok saka al imamu Al-Ghazali kang dadi pemimpin, wa dakhala lan manjing ing pondok saka al imamu Abdul Qadir kang dadi pemimpin. Rampung pondok Syekh Abdul Qadir menika boten kondur wonten Jilang. Mungkin teng sekitar Baghdad. Injing-injing tasih lenggah teng dalem ngeten Bu Syekh Abdul Qadir lenggah. Ewu tiyang bumi, ribuan manusia datang. Nyuwun supados dipun ucal dening Syekh Abdul Qadir Jail. Ribuan niku hadirin satu permintaan. Ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafu ilmi. Syekh Abdul Qadir tiang semanten kathahipun jenengan mucal supados pikantuk kemanfaatan ilmu panjenengan. Syekh Abdul Qadir jawab, kula dereng pantun mucal menawi dereng pikantuk dawuh langsung saking Kanjeng Nabi. Injil jawab ngoten siang menjelang sholat zuhur Kanjeng Nabi rawuh tanpa lewat mimpi saksian jasadian. Tiang menawi sampun tingkatanipun saged pinanggih dhateng tiyang ingkang sampun sedo saged. Ing menawi dereng tingkatanipun ampun ngaku-ngaku mangke kewirangan. Nabi rawuh lajeng dawuh persis kaya usule tiyang sak dusun. Nabi ngendika, ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafu ilmik. Abdul Qadir wong akeh mulangan ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Nabi ngendika ngoten. Syekh Abdul Qadir jawab, ya Rasul kaifa uhadithu fusaha Baghdad fa inni rajulun ajamiyun. Rasul kok kula supados mucal tiyang Baghdad ingkang ngalim-ngalim fasih-fasih dos pundi wong kula tiyang kanca sanes asli Baghdad. Syekh Abdul Qadir matur ngoten, Nabi ngendika, ya Abdul Qadir iftah faka. Abdul Qadir bukaan cangkemmu. Nabi ngendika ngertos cangkem bener nopo promo inggilin apa ulun tutup sangi sore cangkem sangi sore mana apa yuk coba dicocok mau sama yuk coba dicocok sama yuk Nabi ketika bukaan cangkemmu. Cangkem ki maksudnya nek entes lancang enggal mingkem ngono lho. Aja kesuwen dilancang. Syekh Abdul Qadir lajeng bikak tutupipun. Cara kene jenengane mangap lho nggih mboten. Syekh Abdul Qadir bikak tutupipun lajeng dipun idoni Kanjeng Nabi ping 7. Tutuke Syekh Abdul Qadir diidoni Nabi ping 7. Cuk rampung.
Pada praktek monggo kula angsal. Harus sisi visualisasi namanya. Mudik bener banget. Nabi lajeng jengkal tindak tubutan bumi. Akhiripun panjing metu dhuwur, rampung sholat dhuwur, tiang kathah sampun mantep malih. Abdul Qadir monggo jenengan mucal. Tiang semangat kathah tinggal pun mucal. Saya Abdul Qadir papan mucal sampun lenggah ngeten iki Pak. Sepuluh tiang kathah Saya Abdul Qadir menika nuwun sewu. Lesane kekunci gembok. Boten saged damel ngendalaken swanten. Walah. Cara ngen kula jenengane blangkemen. Cara mriki napa Pak? Napa? Blangkemen. Blangkemen apa blangketak yo? Lesane kekunci. Ora iso ngendika. Lajeng prisa wonten tiyang kakung rawuh kantun piyambakan dipun mataken sapa yo sing kau keri dhewe. Sinareng caket cektosan Sayyidina Ali kawin eyangipun Syekh Abdul Qadir jae. Nyaket Syekh Abdul Qadir ngendika persis kaya ngendikane Kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Ya Abdul Qadir hadisin nas liyam tafiu ilmi. Abdul Qadir wong akeh ulangan ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Syekh Abdul Qadir matur, ya Sayyidi Ali fami mughallaq. Sayyidina Ali lesan kula kegembok kekunci angel damel ngedalaken swanten. Akhiripun Sayyidina Ali ngendika iftah faka Abdul Qadir bukaan cangkemmu. Ngaji ini bab cangkem lho cangkemnya penting berzikir begitu betul. Allah lah ngendika ana ma'abdi ma dakaroni kota harakat bi syafatahu. Allah ngendika teng hadis qudsi ingsun tansah jogo kawulan ingsun selagi kawulan ingsun gelem zikir nyang ingsun lan gelem ngono lambe loro ning nyebut asma ingsun dawuh Gusti. Sayyidina Ali ngendika bukaan cangkemmu. Syekh Abdul Qadir bikak tutukipun cara padaerang jenengane mangap lho niku. Lajeng dipun idoni Sayyidina Ali ping 6. Tutuke Syekh Abdul Qadir diidoni Sayyidina Ali ping 6. Cuk 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 rampung. Sayyidina Ali matur Syekh Abdul Qadir matur, ya Sayyidi Ali limada lam tukammilhu sab'an. Sayyidina Ali jenengan ganipun ngidoni kula kok boten ping 7 kados Kanjeng Nabi kala wau. Nabi wau pun ngidoni kula ping 7, jenengan kok namung ping 6. Sayyidina Ali jawab, ya Abdul Qadir adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir aku kersa tata krama nyang Kanjeng Nabi. Yen Nabi le ngidoni ping 7, mosok aku ya ping 7. Kok kesane kaya madan-madani. Aku ping 6 bae. Mula aja madan-madani guru. Senajan prakteke padha nek aja diniati madani. Niatana tiru nyonto ngoten aja niat madani. Nek niat madani ora oleh barokah. Lho betul. Niatana tiru Pak Kiai mundut serban apik, tiru tuku serban apik, bener. Aja niat madani. Pak Yai mundut mobil apik, tiru tuku mobil apik, bener lho. Mudeng bener. Aja niat madani, kok niat ngumpul ilang barokah. Iki nek ngaji ra ngerti lho. Iki bener. Pak Kiai duwe akeh apik, tiru tuku akeh apik. Mudeng bener. Akhiripun Syekh Abdul Qadir menika mucal lancar ngendikane. Bahkan dalam manaqib dikatakan wayas duru an sotrihi ulumun ilahiyatun wa hikmatun rabbaniyatun
keluarlah dari hatinya ilmu-ilmu ilahiyah dan hikmah-hikmah rabbaniyah. Pengunjung pengajian mencapai 3 km. Bayangkan ketika itu. Sing lenggah ten wingking kiambak saged mireng swantene Syekh Abdul Qadir persis kaya sing lenggah nang ngarep dhewe kang mongko durung ana pengeras suara. Itu keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam manaqib dikatakan walam yakun gunaka mukabbiru sautin, di sana belum ada pengeras suara. Karomai Syekh Abdul Qadir Jailani. Milo pemimpinnya ulama Indonesia niku butuh bimbingannya Syekh Abdul Qadir. Sinten? Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuir Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, punya guru syariat, punya guru thariqah. Guru syariatnya Mbah Hasyim siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariat, sing mulang sholat, poso, zakat, haji. Dan juga Sayyid Abbas Mekah. Adapun guru thariqahnya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuir Jombang ketika mondok di Mekah menjadi kaptennya Syekh Mahfud Termas. Mbah Hasyim Asy'ari baik at-thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu thariqah Mbah Hasyim Asy'ari. Sayang sejarah Mbah Hasyim Asy'ari thariqah atau diterangkan oleh pengurus NU ini. Mbah Hasyim Asy'ari talqin bid'at kepada Mbah Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Mila Termas menika sing sepuh Mbah Mahfud asta thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Adikipun Mbah Dik asta pondok pesantren. Adik malih Mbah Abdul Razak asta thariqah Sadiliyah. Mbah Abdul Razak Jampes Termas niku mursyid Sadiliyah. Mbah Abdul Razak gadah murid si Mbah Haji Mustaqim Tulungagung mandhapipun Mbah Jalil Gusola. Mila Mbah Hasyim Asy'ari gadah wayang nate dados presiden nggih duwe guru syariat, guru thariqah sinten? Romo Ki Haji Abdul Rahman Wahid yang terkenal dengan nama Gus Dur. Gus Dur gadah guru syariat pertama Romo Ki Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Poros saipun Romo Ki Haji Muhammad Ahmad Sah Al-Makmur Kajen Pati. Guru syariat itu Gus Dur KPK Romo Ki Haji Hudori Eksan Tegal Rejo Magelang. Gus Dur mondok teng Tegal Rejo. Dene guru thariqah Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur talqin bid'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah datang Romo Ki Haji Son Haji Jimbun Diwang Retno Seruwen Kebumen Pasar Temok Idul Tegarso Ngalor jejer debres kurang apa literasi itu mudeng mboten Bang. Kalau Gus Dur ki thariqah sinten Mbah Son Haji guripun Gus Dur? Mbah Son Haji menika Pak para sepaipun Romo Ki Haji Asrori Kedinding Surabaya. Mbah Kiai Son Haji para sepae Mbah Ki Asrori. Mbah Son Haji gadah kamas wonten Kebumen asta thariqah Khalidiyah sinten? Simbah Ki Haji Mahfud Jentis Kebumen pamanipun Gus Wahid. Gadah rai teng Labuan Maringgi Lampung asmanipun Ki Haji Sodik asta thariqah Khalidiyah. Wong kula dok ngaji teng Labuan Maringgi Lampung. Dadi Gus Dur ki thariqah. Mila Gus Dur nalika badhe sedo Bu mentengarkan syair thariqah.
wong ki aja mung sarengat bloko. Saire tiyang mriki apal sedaya. Duwala kanca monggo priya wanita. Aja mung ngaji syariat bloko. Berpinter dongeng tulis lan maca tempe uripe bakal sensor tempe uripe monggo ya Rasulullah. Ya Rabbi wajhi wa taji qad badayati radalami ya hayyatu ibadah ya hayyatu kawan semua ayo pria wanita jangan cuma ngaji syariat saja, cuma pinter dongeng tulis dan membaca, pada akhirnya akan sengsara, pada akhirnya akan sengsara. Monggo ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asa iwataraji al-fatayati al-alami ya hailatu iwataraji ya hailatu wau wonten kata-kata ojo mung ngaji syariat lo tembe burine bakal nuwun sewu kula jenengan sepakat moh sengsara leres napa dadak sengsara barang Mbah Hasyim Asy'ari moh sengsara kula ora mung syariat ya tareka Gus Dur moh sengsara ora mung syariat ya tareka leres Al-Mukarram Bapak Ki Haji Misbahul Munir derek wonten gadah guru syariat pondok wonten Jambes Gus Mat Gus Malik gurunipun leres guru syariat guru tarekai Pak Yai Misbah sinten Romo Ki Haji Bustomul Karim Wailuna Padang Ratu Lampung Tengah ngertos Padang Ratu mboten Wailuna ngertos mboten medal di sumur niku lho paling jahat nek gelasari kabrang yo mudeng mboten Pak genah mboten Pak Yai Misbah guru syariat Mbah Yai Ahmad Muhammad Jambes ugi Gus Malik Jambes guru tarekai Simbah Kiai Haji Bustomul Karim Wailuna Padang Ratu Lampung Tengah kelahiran Wonosari Kebumen Mbah Bustomul Karim dilantik
menjadi mursyid Thariqah Khalifah dening Simbah Kyai Haji Husein Paret Bangkangkung Kawenganten kelahiran Jember Kebumen. Salah satu dzurriyyah Mbah Husein Paret Bangkangkung hari ini dari pejabat tinggi tentang Dikbud Jakarta, Bapak Ibu Dr. Mustaqimah. Itu dzurriyyah Mbah Husein Paret, pejabat tinggi tentang Dikbud. Mbah Husein Paret Bangkangkung Kawenganten menjadi mursyid diangkat oleh sang guru Syekh Siraj Johor Baru Malaysia, kelahiran Butet Hitungan Gebang Purworejo. Syekh Siraj diangkat dari mursyid dening Simbah Kyai Haji Zarkasi Berjan Purworejo. Mbah Zarkasi saking Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim Banten dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar ini yang memadukan dua Thariqah menjadi satu, Qadiriyah dan Naksabandiyah. Maka Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Tenggurune terkenal dengan nama Wirid Sambas. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan mempunyai 4 murid di tanah Jawa, semuanya menjadi ulama besar. Di antaranya murid Syekh Khotib pertama Syekh Abdul Karim Banten, murid kinasih. Yang kedua Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Banten. Yang ketiga Syekh Tolhah Kalisabuk Cirebon, punya murid Abah Sepuh Suryalaya Tasikmalaya Syekh Abdullah Mubarak. Yang keempat Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu semuanya murid Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Gendah Milo wonten Thariqah teng tanah Jawa niki Pak Sewu, orang yang paling ditakuti oleh Belanda itu guru Thariqah. Menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda 5 tahun. Santri guru Thariqah, santri itu bernama Ontowiryo. Pondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo dadi santrine Ki Ageng Besari lan Ki Haji Nur Sotik. Ngaji tafsir Jalalain tengen Ki Haji Nur, Ki Haji Baidowi Santen Bagelen Purworejo. Ngaji ilmu dzikir Thariqah dateng Ki Haji Taftazani Kartosuro. Ngaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan dengan Ki Haji Nur Muhammad Abdi Wongso Salaman. Ilmu kanuragan ini cara banser bangsane kuntal botri bareng-bareng. Ring peto bareng bangsa. Kayu sepigi bareng ulang macan. Udah bener. Perjalin iki bener. Ontowiryo menika Pak sedo wonten Makassar, wonten Ujung Pandang dekat Pantai Losari. Sampun nate prisa Pantai Losari napa dene? Kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Pasir. Mudeng betul Pak ini. Ontowiryo namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang.
Antawerya patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Antawerya oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawerya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro Guru Toriko. Walaupun cuma 5 tahun berperang memusuhi Belanda, 1800 lagu dumugi 300. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, bahkan Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Asmane asli Antawerya, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhur Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawerya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Dua Selaron. Apal? Jadi kiai kangelan kapal ke barang, kadang-kadang harus kapal ke rajutan kok betul. Untuk Pak Yai Misbah lengganan kan biar bosan-bosan kali gue. Bila meneng dengan kerso tindak datang Kota Magelang, meresami kamar Pangeran Diponegoro, wonten kantor Ekar Sijinan Kedua, sekarang namanya Kantor Widua Jateng. Dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tiraran 3 Quran, tasbih, kitab Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Pertama Quran, lalu Quran, lawang Diponegoro tiang Islam. Pekalih tasbih kok tasbih, Diponegoro ahli nikir, bahkan toreko. Profesor Dr. Salim Said, Guru Besar Ilmu Pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh toreko. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan Wantri Pres Ngendika Diponegoro kuwi torekoe Qadiriyah double satoriyah. Qadiriyah kados Mbah Gusto, satoriyah Mbah Haji Badawi Hanafi Sugiharjo Lancar. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawehe 20 rekangan Diponegoro. Subuhane nganggo kunut, Jumatane andane loro, salate nganggo usoli, bar salat wiridan. Udah boten Pak Niki. Selamatan kandungan 4 bulan makati, selamatan kandungan 7 bulan ditoni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara kene jenenge Nahdlatul, sing duwe lagu ya Lalwaton. Mudeng boten bari. Sing aran Mbah Wahab. Mbah Wahab hebat. Indonesia merdeka tahun kamandoso gangsal. Ning tahun 26 Mbah Wahab sampun ngendika Indonesia tanah airku pun ngendika wonten. Mulai ngendika nganggo bahasa Arab, yen nganggo bahasa Indonesia yoyak-oyak londo. Nganggo bahasa Arab, nganggo lagu ngendika Bapak Indonesia biladi antaun wanu fakhoma kullu man ya'tika yawman qawmihai yalqa imama. Lagunya Bapak Ham itu lagu asli Bapak Ham, saat ini lagu ini disesuaikan dengan masa kini. Lagu dari Android, Samsung, Sherlock, berarti Bapak itu lagu saya waktu itu masa kini. Kalau kepingin di Keramus Bayo boleh baru kayak Bapak Ham. Untuk kita juga lagu idolnya ini lagu ini Bapak Hajar Komakan ini menurut saya sedaya kula suwun kalian ngeten-ngeten tetap lega ini penting untuk penguatan
ngontrol kolesterol. Leres. Ingkang kersa ngeten-ngeten kula dongakno rezekine luwih akeh timbang sira ngene-ngene. Hadroh siap. Ngeten ibu ngontrol kolesterol nggih. Siap, ayo. Aja dulu. Siap. Tak suwun ben oleh barokah Mbah Wahab. Leres. Bentuk mencintai Nahdlatul. Siap. Ya lal waton ya lal waton ya lal waton Ubul waton minal hima Imanu ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton Ubul waton minal hima Walakadu minal hima Imanu Indonesia dilatih At-Ta'un Manul Fakoba Kullu Mayyati Kayalman Tomi Hayal Mahimama Kullu Mayyati Kayalman Tomi Hayal Mahimama Usaha hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku janganlah kan kasihmu bangkitlah hai bangsaku usaha hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku janganlah kan kasihmu bangkitlah Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu susui kejutan tapi ngeten-ngeten ini penting double kontrol kolesterol. Ternyata kambing itu tidak mengandung kolesterol tapi mengandung cempe ya benar. Itu benar. Masa mengandung telur kita begitu. Jadi butuh toreko. Magelang wonten Kiai Masyhur Wali. Lahir wonten Jepara. Asmanipun Mbah Haji Hasan Askari. Lenggah di Desa Mangli terkenal dengan nama Mbah Mangli. Gadah guru syariat, gadah guru toreko. Guru syariat Mbah Mangli sinten? Pertama Romo Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo. Sinten Mbah Ibnu Hajar bisanipun si Mbah Haji Sakroni Rawalo Banyumas. Guru syariat Mbah Mangli kabeh kalih si Mbah Ki Rahmat Kleteran Berami. Dene guru toreko Mbah Mangli niku talqin diapale ke Kholidiyah dateng si Mbah Haji Arwani Kudus. Wali butuh guru toreko. Kulo jenengan nemen butuhe leres. Ampun alit manah dados warga toreko. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Tarekat untuk menghantarkan kemerdekaan sejarah. Konten putra tarekoh dari kampung Batu Hampar, Payang Kumbuh, Sumatera Barat.
sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, sesepuh Thorekoh Polibiyah Aksabandia. Gadah putra asmane Muhammad Hatta, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Akhirnya Muhammad Hatta terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta, putra Thorekoh. Sayangnya sejarah Pak Hatta putra Thorekoh atau diterang nang sekolah, sing diterang ngomong bapak operasi. Udin bener lagi dulu. Ini ilmu pesantren, terus penulisan sejarah belum lengkap. Pesantren penting. Malah nuwun sewu Bu, wonten arek estri 13 tahun ngaji Quran menjadi pendekar bangsa, harum namanya. Tapi namanya bukan harum. Wonten mayong Jepara wonten Kiai Asman. Sedikit belajar sedikit. Kalau begitu tidak belajar tidak, tapi goblok. Gini bagi? Gini bagi? Maka logika itu tidak bisa dibantah, tapi tidak selalu bisa dibuat dasar. Kenapa? Karena kadang-kadang menyesatkan. Dan ini akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Nabi yang paling takwa berarti Nabi yang paling mulia. Lalu ada Nabi. Allah menunjukkan kemuliaan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum kelahirannya ke dunia. Belum lahir, belum ada manusia di dunia, itu namanya sudah tertulis di pintu-pintu surga. Saudara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana ada la ilaha illallah, pasti di situ ada Muhammad Rasulullah. Saudara. Saudara Nabi. Pintu-pintu surga itu tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalau ada ahli hikmah yang mengatakan, kalau sampai kepengen rumahmu diberi oleh Allah suasana kayak di surga, tulislah di pintu rumahmu itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kau niatkan, ya Allah, saya tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini di pintu saya, sebagaimana ini juga tertulis di pintu surga. Mudah-mudahan kau berikan suasana rumahku kayak surga, ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masa rumahnya sampean tulisannya pintunya bukan la ilaha illallah, jagalah kebersihan. Komprong itu. Gitu bagaimana? Tulis pintu rumahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Itu juga bagian dari apa yang sampai belajar. Warafa'na laka dzikra. Diangkat oleh Allah nama Nabi, bisa disandingi, dijejerni, dibersamakan. Di mana ada la ilaha illallah, di situ ada Muhammad Rasulullah. Kalau ada Nabi, begitu orangnya belum lahir di dunia, namanya sudah ada dan dipasang di pintu-pintu surga. Sampai Nabi Adam itu bertanya, ya Allah, itu siapa Muhammad? Kok di mana ada namamu, di situ pasti ada Muhammad. Siapa Muhammad itu? Belum kenal Nabi Adam. Lalu diberitahu oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dikasih tahu oleh Allah, Muhammad ini adalah hambaku, rasulku, makhlukku yang paling mulia, akan aku utus di akhir zaman untuk seluruh umat manusia, dan dia berasal dari keturunanmu. Baru Nabi Adam kenal. Oh, saudara Nabi, Nabi Adam sudah kenal siapa Muhammad dengan segala kebesarannya, dengan segala kelebihannya.
yang mengenalkan langsung Khaliqul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Adam kok tidak memberi salah satu anaknya nama Muhammad, orang nama. Tidak ada salah satu anaknya Nabi Adam yang bernama siapa? Manusia itu umum. Kalau mengenal tokoh yang dikagumi, kepengen anaknya itu dikasih nama tokoh. Baca mengenai siapa berbuat selama manusia yang begitu mulia sampai sebegitu besar karomah yang Allah berikan. Saya kepengen dapat berkahnya. Kalau punya anak saya kasih nama Abdul Qadir atau Jela. Wajar kan? Membaca manaqibnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala ini manusia istimewa, umur 7 tahun sudah hafal Quran, kemudian dia begini sampai sekarang ilmunya masih berkah dan manfaat dipelajari di berbagai pondok pesantren. Masya Allah, saya kepengen punya anak saya namakan Syafi'i. Nabi Adam ini kenal kelebihannya, keutamaannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok ia tidak memberi salah satu anaknya nama apa? Karena nama itu disimpan oleh Allah. Salah Nabi. Nama itu disimpan oleh Allah. Allah tidak memberikan ilham kepada bapak ibu yang punya anak untuk memberi nama anaknya Muhammad. Sampai kapan? Sampai tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahunnya tahun gajah, di kota Mekah, lahir dari rahimnya wanita yang mulia, As-Sayyidah Al-Karimah Aminah, bayi laki-laki, dikasih nama siapa? Salah Nabi. Ya Habibi ya ini ya Muhammad ya Muhammad ya Imam al-Qiblatain. Umpama sampean punya anak atau punya cucu, lalu tetanggamu itu datang, Masya Allah cucuku ganteng ya, cucuku cantik ya, lalu tanya mau kau kasih nama siapa? Terus sampean bilang, nanti dulu saya mau pilih nama yang belum pernah dipakai sama manusia. Kira-kira sampai cucumu almarhum belum punya nama. Gini bagaimana? Siti Aminah diberi oleh Allah ilham untuk memberikan nama anaknya Muhammad yang nama itu belum pernah dipakai oleh manusia siapapun. Ada tadi. Dan pertama ilham itu, pertama khabar itu turun kepada Siti Aminah ketika Siti Aminah dalam hamil muda. Awal-awal kehamilan dalam hidupnya ibunya Nabi Siti Aminah ini mendengarkan suara. Di antara suara itu kurang lebih begini. Inna ki hamalti bisayyi bi hadhihi ummah. Hai Aminah, kau sekarang sedang mengandung. Dan yang berada di dalam kandunganmu kelak akan menjadi pemimpin umat. Halo Nabi. Pemimpin apa? Pemimpin apa? Bukan pemimpinnya umat-umatan. Pemimpin bukan yang apa? Ada nggak pemimpin yang umat-umatan? 5 tahun sekali datang, pergi nggak ada kabarnya, datang lagi. Umatnya tiap 5 tahun. Ada nggak? Ada nggak? Nabi bukan pemimpinnya apa? Sampai menjelang ajalnya di akhir umurnya, yang dipikirkan adalah kita ini umatku ya Allah, ini di akhir umur.
Orang itu biasanya kalau di akhir umur yang muncul itu kebiasaan. Ada orang kaya, anaknya di sekolah pintar saja. Ketika dia mau wafat, ketika dia mau mati, tangannya begini. Kata ibunya tahu bahwa nggak mungkin, bapaknya minta tasbih nggak mungkin, hidupnya nggak pernah tasbihan. Hidupnya tidak pernah pegang tasbih, masa mau mati kok minta apa? Anaknya nangis, Bu, bapak minta tasbih. Ya sudah, ibunya Jabar Khotir itu bunga ke hatinya anak itu. Wis, ono kasihkan bapak ini tasbih. Begitu tasbih diberikan. Lalu setiap hari dari mulai pagi belum sholat subuh sudah ngitung duit sampai siang. Siang nggak sholat zuhur, kasih pembeli ini bergana ini sampai sehari itu nggak sholat itu urusannya cuma apa? Ketika begini kok minta tasbih, lu pulang ya tuh. Gitu lagi. Terus kata ibunya, nah bapak ini hidupnya ketika sehat gak pernah megang tasbih, gak mungkin mau mati begini minta tasbih. Dan terus minta apa Bu? Tangannya begini, kasih uang ratusan ribu buat. Begitu dikasih uang ratusan ribu dua yang baru itu merah. Gitu lagi. Kalau mau mati yang mau keluar itu kebiasaannya. Nah tapi umatnya itu berada di dalam hatinya. Ummati sampai menjelang wafatnya pun yang diteriakkan adalah umatnya. Salam Nabi. Ya Nabi salam. Asrakal badru alaina fatlafat minhu buduru mislahu sandikama salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ibunya Nabi di awal-awal mengandung itu bermimpi ada suara inna di hamal di bisayyibi hadhihi Aminah, kau sekarang sedang mengandung dan yang berada di dalam kandunganmu kelak akan menjadi pemimpin. Wa idza wada'ti, nanti kalau sudah kau letakkan, kau lahirkan, sammi Muhammad, kasihlah nama dia Muhammad. Ada Nabi. Ketika lahir Senin 12 Rabiul Awal tahunnya tahun apa? Di kota apa? Mudah-mudahan bisa ziarah ke sana semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lahirlah bayi laki-laki yang kemudian diberi nama siapa? Nama itu ternyata bukan sembarang nama. Oh, memang pilihan Allah Subhanahu. Nama Muhammad itu artinya terpuji. Apa? Maka menjadilah semua yang berkaitan dengan Muhammad ini menjadi Muhammad.
Semua yang berkaitan dengan Muhammad terpuji, jadi ikut apa? Muhammad ikut terpuji. Af'aluhu Muhammad wa aqwaluhu Muhammad wa sahsiyatuhu Muhammad wa fid dunya Muhammad wa fil ardi Muhammad wa fis samai Muhammad wa fil akhirah Muhammad. Sabar. Di dunia terpuji, pribadinya terpuji, fisiknya terpuji, akhlaknya terpuji, di akhirat terpuji, di dunia terpuji, di langit terpuji, sampai-sampai kita umatnya yang mengikutinya akan ikut terpuji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Habibi ya fisiknya Nabi terpuji. Orang melihat kegantengan Nabi, orang melihat tubuhnya Nabi, melihat tangannya, melihat kakinya, pasti memuji. Dan memuji nggak pakai kafir. Umumnya kalau kita memuji orang itu di belakangnya ada kafir. Cantiknya, masya Allah, kafir. Gantengnya, masya Allah. Kanjeng Nabi ini saudara, orang yang memandang beliau memuji nggak pakai tapi, sehingga salah seorang penyair mengatakan, "Khuliqa mubarra'an min kulli aibin." Engkau diciptakan ya Rasulullah terlepas bebas bersih dari berbagai aib dan kekurangan. Maka khuliqa kama tasha. Seperti seolah-olah engkau diciptakan ini menurut keinginanmu. Seolah-olah begitu. Nanti potong video. Zaman sekarang ini zamannya ada orang ngomong benar dipotong nampak enggak benar. Kita bagi. Nah, sekarang tukang-tukang benar begitu itu banyak. Maka sampai hati-hati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kayak kau ini diciptakan sebagaimana yang kau inginkan sesuatu gambar sendiri di waktu yang sama. Saya pernah didatangi mahasiswa itu bilang, saya ini sudah ngomong sudah. Terus kenapa? Alhamdulillah ngomong sudah, tapi saya belum benar. Ingin benar. Ya, saya punya beberapa calon, nanti saya kasih tahu, tunjuk fotonya, nanti gimana tahu gimana orang tuamu. Yang ini gimana? Yang ini cantik tapi ya sudah, yang ini juga masya Allah tapi yang ini gimana? Yang ini ya tapi. Saya bilang kalau kau mau yang nggak pakai tapi, gambar sendiri. Nek gambar dewe mesti orang yang global. Wow, kabar diri. Rasulullah fakana kahulika kama tasha. Fisik sempurna. Wajahnya Rasulullah sampai dikatakan marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Orang yang melihat wajahmu ini begitu masih melihat saja ini sudah senang. Alhamdulillah. Maka kalau ada kayak Presiden Prancis itu sudah berjam. Coba. Berjam, kok menghina Nabi sampai begini? Tidak bakal dihina, tidak bakal direndahkan kalau tidak orang mulia dan tidak orang tinggi. Betul? Hanya orang gendekan apa kurang. Orang sudah memang orang jelek, orang ini kok masih dihina, itu memang juga pasti. Lah kalau orang kayak kanjeng Nabi begitu tidak ada kekurangannya, baru dihina oleh orang itu mercon. Yang nyanyi orang gen kanjeng Nabi dengan begitu sempurnanya. Anda mau lihat wajahnya sempurna,
Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam maulid kita. Di dalam maulid kita, sampai biasa maulid nggak? Biasa. Biasa baca maulid nggak? Yang dibaca maulid apa? Ya mesti nabi, nggak ada maulid bupati lah. Ditanya itu tenan-tenan, nah apa tiba, apa Al-Bazandi, apa Azhar, apa Simtud Duror, apa Syaraful Anam, yang sama biasa baca maulid apa? Tiba. Di malam maulid tiba ada digambarkan bagaimana kan ini. Alifiyul Alifi. Hidung ini mancung, ibaratnya kayak huruf alif. Tak kayak hidungmu. Aja nabi kayak huruf alif sampai kayak lam alif. Lam alif itu melengkung ngambek di sana. Salah lagi. Salah lagi. Mimiul fami. Mimiul fami itu bibirnya kayak huruf mim. Masya Allah, mim yang dicecer. Indah. Bandingkan dengan bibirnya siapa? Yang pernah mengaku nabi itu Musadek. Nabi bibirnya kayak mim, Musadek bibirnya kayak domah. Wis domah tanwin dibilangin. Gitu bagi? Gitu bagi? Itu semuanya yang ada ini sempurna, akhlaknya sempurna, semuanya sempurna. Lalu ada Nabi. Tetapi dari semua kesempurnaan Nabi ini yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dengan pujian yang nyata cuma akhlak. Yang dipuji oleh Allah secara nyata di dalam Al-Quran cuma kesempurnaan apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kenapa demikian? Ayo berbicara. Karena kalau yang dicontohkan, yang dipuji kelebihan wajah, sampean nggak bisa niru wajah. Wajah sampean ya sudah segitu itu. Orang sini begitu, orang sana begini, sendiri-sendiri. Nabi sendiri mungkin karena beliau dari Arab lain, mungkin yang di Cina lain lagi, mungkin yang di Amerika lain lagi. Kalau yang dipuji urusan wajahnya, nggak ada yang bisa niru urusan wajah. Betul? Betul? Karena urusan wajah ini Allah yang menentukan. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menggambar, membentuk tubuhmu, wajahmu kayak apa ketika kau berada di dalam rahim ibu, kaifa yasha, menurut kehendak Allah, bukan kehendak bapaknya, bukan kehendak ibunya, bukan kehendak mbahnya, kehendak siapa? Ini hikmah besar. Kalau bayi ini rupanya kayak apa? Menurut kehendak bapaknya atau ibunya, nggak jadi-jadi. Bapaknya kepengen begini, ibunya kepengen begini, bapaknya marah. Loh, lah kamu, loh, lah saya yang ngandung. Saya kepengen anak saya begini, bapaknya nggak terima. Lah saya yang mubluk-mubluk. Gini lagi? Akhirnya malaikat sudah 10 bulan nggak jadi-jadi. Malaikat gimana nih? Kok nggak jadi-jadi? Belum ada kesepakatan. Bapaknya pengen begini, ibunya pengen apa? Begitu. Belum ada apa? Nggak bisa. Tapi kalau kaifa yasha, menurut kehendak Allah Subhanahu, terserah Allah. Bisa jadi bapaknya ganteng, ibunya cantik, anaknya jelek-jelek, bisa. Bapaknya jelek, ibunya jelek, anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, bisa. Gitu dulu. Gitu lagi. Ibunya cantik, bapaknya jelek, anaknya sebagian cantik, sebagian apa? Bisa.